Halo semua, balik lagi di Belajar Bikin. Kali ini kita mau nyoba belajar bikin nasi kebuli, tapi kita pakai ayam, nggak pakai daging, karena daging mahal juga. Jadi ini di depan kita udah ada bahan-bahannya. Dan untuk bumbunya kita jadi beberapa bagian. Pertama di sini ada lada, ada jinten, dan ada ketumbar. Nah untuk bumbu selanjutnya di sini ada bawang merah, ada bawang putih, ada jahe secukupnya, ada cengkeh, kapulaga, kayu manis, dan ini salam koja atau daun kari kalau nggak salah. Dan ada 2 buah tomat. Lalu kita makainya ayam, nggak pakai daging. Dan di sini ada santan. Selanjutnya di sini ada beras. Nah, beras yang kita pakai ini beras yang buat nasi kebuli, yang biasanya buat nasi kebuli itu beras basmati ya, sering kita sebut. Dan beras ini bentuknya agak beda dari beras biasanya, dia bentuknya panjang-panjang. Dan kebetulan saya juga jual berasnya, jadi emang saya itu tukang beras. Dan saya jual beras basmati ini yang lagi kita mau masak. Kemasannya juga ada yang sekilo dan sampai ada yang 25 kilo. Jadi semenjak PSBB itu banyak pelanggan yang nggak mau datang, jadi ngasih saran katanya mending jual online aja. Akhirnya saya coba buka toko online gitu. Yang saya jual ini berasnya beras merah, beras coklat, beras basmati, jadi beras-beras yang bukan beras biasa gitu. Ada beras merah, beras coklat. Buat kalian yang pengen diet atau apalah itu lebih sehat lagi, kalian bisa nyoba nih beras coklat atau beras merah. Untuk beras coklat ini kemasan 1 kilo. Ada yang bungkusnya plastik biasa kayak gini, dan ada juga yang kedap gini. Soalnya orang banyak juga yang minta kedap supaya bisa disimpan. Karena kalau udah kedap udara gini di vakum, dia bisa kuat sampai 1 tahun kalau suhu ruangannya nggak terlalu panas. Apalagi kalau ditaruh di kulkas. Jadi buat kalian yang mau order beras-beras ini, kalian bisa kunjungin toko saya, linknya saya taruh di deskripsi. Jadi kalian bisa belanja di situ. Pokoknya banyak beras-beras yang kayak buat kesehatan gitu deh, beras merah, beras coklat, beras basmati, dan ada beras hitam juga. Atau bisa WA aja di nomor di bawah ini. Oke, langsung aja kita ke videonya, lanjut lagi. Jadi pertama itu bahan yang 3 ini kita blender sampai halus. Ini hasilnya ketika udah halus. Lalu selanjutnya bawang putih, bawang merah, dan jahenya kita blender. Nah, yang lainnya nanti. Dan ini hasilnya. Lalu selanjutnya tomatnya kita blender juga. Nah, ini hasilnya. Dan untuk tomatnya kita pisahin ya antara bawang sama tomatnya supaya bawang ini pas ditumis bisa matang. Dan nanti jangan lupa juga berasnya kita cuci dulu. Nah, selanjutnya siap kita masak nih. Kita panasin dulu minyaknya. Tunggu sampai benar-benar panas, pakai api sedang aja, nggak usah terlalu gede. Lalu kalau udah panas, kita masukin bawangnya dulu. Kita masukin bawang putih, bawang merah, dan jahenya dulu. Lalu kita aduk-aduk aja sampai matang. Nah, di sini kalau tomatnya dicampur itu susah matangnya, jadi lebih baik dipisah. Kita aduk-aduk sampai matang, sampai benar-benar wangi. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin bumbu yang keringnya itu. Kita aduk-aduk lagi. Dia sampai keluar wangi kayak jintennya gitu. Pokoknya wanginya nanti beda deh kalau dia udah mateng. Nanti warnanya juga agak berubah jadi kayak lebih gelap lagi. Nah, kalau udah kayak gini kita masukin tomatnya nih. Kita masukin tomatnya yang tadi udah kita blender juga. Tomat halus ya. Kita masukin, lalu kita aduk-aduk lagi sampai kecampur semua dan tomatnya juga ikut mateng. Pokoknya terus saja kita aduk-aduk sampai kayak coklat kayak gini, saya kayak bumbu batagor ya. Lalu kita masukin santannya. Nah, untuk santannya ini sesuai jumlah ayamnya yang kalian pakai. Kalau ayamnya banyak, santannya bisa banyak. Nanti jadi kita masaknya itu pakai air ini, masak nasinya. Kalau kurang juga airnya bisa kalian tambahin pakai air putih biasa, nggak masalah. Jadi kita masukin santannya. Kalau udah kita masukin kayu manis. Lalu kita masukin kapulaganya. Kita masukin cengkehnya. Dan terakhir kita masukin daunnya ini. Ini ngaruh banget sama rasanya. Kita aduk-aduk sebentar lalu kita masukin ayamnya. Atau kalau kalian pakai daging, kalian masukin dagingnya. Kayak misalkan daging kambing. Enggak, daging kambing lebih enak pastinya, lebih wangi. Kita masukin aja ayamnya. Saya pakai 1 ekor ayam. Dan hampir lupa juga, garamnya belum saya tambahin, belum saya masukin. Jadi pakai garamnya 1,5 sendok makan. Untuk ukuran saya segini 1 sendok makan, 1,5 sendok makan.
nggak perlu ditambahin gula atau penyedap rasa lagi, karena ini bener-bener udah enak banget. Percaya deh, nggak perlu ditambahin gula dan penyedap rasa lagi. Apalagi kalau kambing, sekali lagi saya sebutin, itu enak banget. Kalau udah, kita tunggu sampai mateng, sampai nyerap ke ayamnya. Dan ini kurang lebih udah mateng kayak gini, dia ayamnya udah empuk. Nanti ayamnya kita goreng buat lauhnya, jadi bener-bener enak banget. Kalau udah, ayamnya kita angkat aja, kita pisahin dari kuahnya, soalnya nanti kuahnya kita pakai buat masak nasinya. Nanti ayamnya juga hasilnya beda banget. Nah, yang berasnya yang udah kita cuci ini kita taruh di wadah magicomnya. Ini saya berasnya pakai 1 kilo, dan ini berasnya yang biasa. Kalau yang lebih bagus lagi ada lagi. Dan kita langsung aja masukin kuahnya tadi ke berasnya. Jadi jumlah kuahnya ini sesuai aja sama kalau kalian bikin nasi biasa deh, masak nasi biasa. Nanti pas sudah matangnya dia kayak santannya itu masih ngegumpal di atas, dan itu nggak masalah, nanti tinggal kalian aduk aja. Jangan lupa juga kita cetrekin. Dan kalau udah matang dia agak ngegumpal gini, kayak nggak matang, kayak gagal. Tapi enggak, ini kalian aduk aja dan nanti hasilnya begini. Tenang aja, ini matang, nggak perlu kalian masak lagi, beneran ini udah matang. Jadi emang pas ngebuka agak kaget gitu kan, kayak belum matang, kayak gagal, padahal enggak, ini bener-bener matang. Lalu kalian bisa tambahin minyak samin kalau kalian mau. Ini bener-bener aromanya makin sedep banget pokoknya. Selagi masih panas kita bisa tambahin supaya dia bisa meleleh tentunya. Terus kalian aduk-aduk aja, dia dikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Aduk sampai dia meleleh, dan ini dia hasilnya. Dia padahal berasnya basmati biasa, tapi dia masih banyak yang panjang-panjangnya. Soalnya biasanya yang murah itu banyak menirnya, tapi ini enggak. Kalau kalian mau yang lebih bagus lagi, silakan aja cek di etalase toko saya. Dan kita bisa tambahin auran bawang goreng juga. Dan kalau kalian mau bikin sambal, terserah mau pakai sambal apa aja. Nggak pakai sambal pun udah enak banget ini. Bisa kalian coba di rumah, resepnya gampang banget. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih telah menonton.